Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Anissa Rahmawati, Anissa Urrahmatul Badiah, binti Alfi Laila Nur Asikin, dan Davitri Khairun Nisa akan mempresentasikan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda berporos. Tuas adalah batang yang digunakan untuk mengungkit. Tuas dibagi menjadi 3, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu adalah suatu titik di mana untuk mengungkit. Kuasa adalah gaya yang bekerja pada tuas, dan beban adalah berat benda. Tuas golongan 1 yaitu tuas yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting, pemotong kuku, dan jungkat-jungkit. Tuas golongan 2 yaitu tuas yang bebannya terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya pemecah kemiri dan gerobak roda 1. Tuas golongan 3 yaitu tuas yang kuasanya terletak di antara beban dan titik tumpu. Contohnya sekop dan stapler. Keuntungan mekanisme tuas. Syarat keseimbangan tuas adalah gaya beban atau FB dikali LB atau lengan beban sama dengan FK atau gaya kuasa dikali LK atau lengan kuasa. Cara menghitung keuntungan mekanisme pada tuas yaitu keuntungan mekanis sama dengan LK atau lengan kuasa dibagi LB atau lengan beban. Pembahasan yang kedua yaitu bidang miring. Pengertian bidang miring. Bidang miring adalah alat bantu yang permukaannya dibuat miring sehingga membentuk sudut. Bidang miring merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang dimana bidang miring ini memiliki lintasan yang miring dan membentuk sudut tertentu. Adapun prinsip kerja dari bidang miring ini adalah gaya yang diperlukan lebih kecil, namun tidak akan mengurangi usaha yang akan dilakukan. Contohnya yaitu tangga, skrup, dan pisau. Poin yang kedua yaitu keuntungan mekanis bidang miring. Pada bidang miring, kita bisa menghitung gaya yang kita keluarkan dengan menggunakan rumus yaitu F sama dengan W kali H per S. F sama dengan gaya yang diberikan, W sama dengan berat benda, H sama dengan tinggi bidang miring, S sama dengan panjang bidang miring. Berdasarkan rumus tersebut, kita jadi bisa tahu kalau gaya akan berbanding lurus dengan tinggi bidang miring. Semakin landai bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan akan semakin besar. Rumus yang kedua yaitu rumus keuntungan mekanis bidang miring. Selain kita bisa menghitung gaya dengan rumus bidang miring, kita juga bisa mengetahui keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis ini adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggadaikan gaya. Caranya yaitu rumus keuntungan mekanis bidang miring Km sama dengan S per H sama dengan W per F. S sama dengan panjang bidang miring, H sama dengan tinggi bidang miring, W sama dengan berat benda, dan F sama dengan gaya yang diberikan. Katrol. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana di mana terdapat roda yang berputar pada porosnya. Digunakan bersamaan dengan rantai atau tali untuk mengangkat benda. Pembagian katrol. 1. Katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya bisa berubah. Contohnya, timba sumur dan kereka timba. 2. Katrol bebas atau bergerak, yaitu katrol yang posisinya dapat berubah. 3.
katrol majemuk, yaitu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Keuntungan mekanis katrol. Di tabel berikut terdapat jenis katrol, keuntungan mekanis, dan terdapat gambarnya. Katrol tetap. Jenis katrol tetap, keuntungan mekanis Km sama dengan W per F sama dengan 1. Berikut terdapat gambarnya. Jenis katrol bebas, keuntungan mekanis Km sama dengan W per F sama dengan 1. Terdapat gambarnya. Jenis katrol majemuk, Km sama dengan W per F sama dengan X. X adalah jumlah tali yang terikat pada sistem katrol. Di samping terdapat contoh gambar dari katrol majemuk. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dipasang dengan poros yang dapat diputar bersama-sama. Roda berporos memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang diputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, dan gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Keuntungan mekanik dari roda berporos yaitu R besar per R kecil. R besar merupakan jari-jari gir besar dan R kecil merupakan jari-jari gir kecil. Contoh soal pertama. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan A. Keuntungan mekanik bidang miring dan B. Berat badan. Diketahui gaya yang diberikan sama dengan 60 Newton. X sama dengan 4 meter dan H sama dengan 3 meter. Ditanya keuntungan mekanik bidang miring. Rumusnya yaitu keuntungan mekanik sama dengan panjang bidang miring per tinggi bidang miring sama dengan berat benda per gaya yang diberikan. S di sini adalah panjang dari garis miring pada bidang miring yang digunakan. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan Pythagoras. S sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter. Sehingga keuntungan mekanis sama dengan 5/3 sama dengan 1,67. Yang kedua yaitu berat beban. Rumusnya keuntungan mekanis dikali gaya yang diberikan. 5/3 dikali 60 sama dengan 100 Newton. Soal nomor 2. Perhatikan katrol warna merah. Tepat di atas beban ada 3 tali yang menarik beban. Sehingga F sama dengan W dibagi 3. F di sini adalah gaya yang diberikan. W di sini adalah berat benda. Dan 3 di sini adalah beban. 3 tali yang menarik beban. Lalu F sama dengan 60 dibagi 3
sama dengan F sama dengan 20 Newton. Contoh soal nomor 3. Benny berusaha memindahkan batu dengan berat 490 Newton menggunakan tuas. Jika panjang lengan beban 0,5 meter dan panjang lengan kuasa 2 meter, berapakah berat gaya kuasa diperlukan Benny untuk memindahkan batu tersebut? Yang diketahui yaitu FB atau gaya beban 490 Newton, kemudian lengan beban 0,5 meter, kemudian lengan kuasa 2 meter. Yang ditanya yaitu gaya kuasa. Rumusnya, gaya beban dikali dengan lengan beban dibagi dengan lengan kuasa. Sama dengan 490 Newton dikali 0,5 meter dibagi 2. Sama dengan 122,5 Newton. Jadi, besar gaya kuasa yang diperlukan Benny untuk memindahkan batu adalah 122,5 Newton. Contoh yang keempat, sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 meter, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapa keuntungan mekanis dari roda berporos tersebut? Untuk menemukan keuntungan mekanis roda berporos, kita menggunakan rumus R besar per R kecil. Diketahui R besarnya atau jari-jari rodanya 0,5 meter atau 50 cm. R kecilnya atau jari-jari porosnya 20 cm. Jadi, keuntungan mekanisnya R besar per R kecil 50 cm per 20 cm sama dengan 2,5 cm. Contoh yang kelima, sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang dipindahkan 1880 Newton, maka gaya yang diperlukan adalah. Untuk menentukan besarnya gaya yang diperlukan, kita menggunakan rumus F sama dengan W kali H per S, di mana W merupakan berat benda, H merupakan tinggi bidang miring, S merupakan panjang bidang miring. Dari soal tersebut, diketahui berat benda 1880 Newton, tinggi bidang miring 1 meter, dan panjang bidang miring 5 meter. Jadi, F sama dengan 1880 dikali 1 per 5, sama dengan 376 Newton. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.